ada alasan kalau kepala desa dan perangkat desa tidak menerima penghasilan tetap. Karena itu merupakan hak undang-undang. Mengingatkan kembali kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota bahwa dalam Permendagri 20 tahun 2018 disampaikan bahwa pemberian siltap adalah diberikan setiap bulan oleh pemerintah kabupaten kota kepada pemerintahan desa. Nah, karena hal tersebut belum berjalan, beberapa waktu yang lalu ada perkumpulan daripada pemerintahan kepala desa bertemu dengan Bapak Presiden yang saya sampaikan tadi. Maka itu Bapak Presiden menegaskan kembali, tolong loh katanya dibayarkan setiap bulan. Kan sudah diatur oleh Menteri Dalam Negeri bahwa penghasilan tetap itu harus diberikan setiap bulan. Karena masih belum berjalan juga, pada bulan Juni ya Bu Sandra, kalau tidak salah saya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 28 tentang pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Instruksi ini disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat agar memerintahkan bupati wali kota segera menetapkan peraturan daerah mengenai ADD sesuai dengan ketentuan. Nah, ADD ini sejatinya ini ADD yang 10% tersebut dari DBH dan DAU itu adalah untuk siltap kepala desa dan perangkat desa. Artinya kalau itu sudah ada, tidak boleh diutak-atik lagi nih untuk yang lain dan lain sebagainya. Nah, tolong diberikan. Dan ADD ini juga ya diusahakan maksimal adalah harus terpenuhi 1 tahun. Manakala alokasi ADD ini ternyata ya tidak terpenuhi untuk pembayaran siltap selama 1 tahun, maka pemerintah daerah ini nanti ini Pak Maurus dapat lebih menegaskan kembali secara eksplisit dapat mengambil dari sumber lain. Artinya tidak ada alasan kalau kepala desa dan perangkat desa tidak menerima penghasilan tetap. Karena itu merupakan hak undang-undang. Artinya di undang-undang secara jelas dikatakan penghasilan tetap adalah merupakan hak. Nah, apabila itu belum terpenuhi, maka kita ini secara bersama-sama adalah telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Nah, di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri juga nomor 28, Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada Bupati Wali Kota segera menetapkan peraturan kepala daerah mengenai ADD dengan mempedomani Permendagri 20 tahun 2018. Secara eksplisit kami sebutkan juga mengacu kepada pasal 20 ayat 3 yang dikatakan di sana bahwa penghasilan tetap dibayarkan setiap bulannya. Nah, di dalam Permendagri tersebut juga Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan tentang hak-hak keuangan lainnya dari kepala desa dan perangkat desa. Nah, ini juga yang harus diberikan. Nah, untuk itu Bapak Menteri Dalam Negeri meminta kepada gubernur, bupati, wali kota agar melaporkan pelaksanaan Inmendagri nomor 28 tahun 2022 ini. Setelah APBD ditetapkan, tentunya kami berharap pemerintah kabupaten kota sudah segera mentransfer. Jadi kami juga dari Kemendagri ya, bersama nanti dengan Pak Direktur ya, Pak Lutfi juga memonitor ini, yaitu bagaimana agar pemerintah kabupaten kota segera menetapkan peraturan kepala daerah mengenai alokasi dana desa ADD ini. Kemudian memastikan ADD ini nanti disalurkan. Ini yang kami sampaikan tadi. Kuncinya adalah tetapkan
tentunya APBD tepat waktu dan sudah mencantumkan yang namanya bantuan keuangan ya, bantuan keuangan di APBD yaitu untuk ADD kepada masing-masing desa. Sehingga nanti ketika ditransfer Januari, 3 Januari nanti sudah bisa ditransfer ke masing-masing desa, maka desa paling lambat tentunya nanti 7 hari lah paling lambat 7 hari tentunya sudah bisa membayarkan gaji ataupun penghasilan tetap siltap itu memenuhi ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2015. Hak keuangan lainnya bagi kepala daerah dan perangkat desa lainnya dibayarkan nanti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini sebenarnya sejalan dengan apa yang sudah diamanatkan dalam Inmendagri nomor 28 2002 tadi. Bahkan diharapkan dengan Inmendagri 28 2002 melaporkan pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan juga perangkat desa ini kepada gubernur dan ditembuskan nanti kepada Menteri Dalam Negeri. Lanjut. Baik, ini terakhir ya, mungkin yang perlu kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan slide kami ya, bahwa memang pertanyaannya kan bagaimana apabila terjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita perkirakan lah. Misalnya ADD sulit diperoleh, ada masalah di dalam APBD, katakanlah seperti itu. Manakala belum bisa disalurkan, sebenarnya ada di dalam PP 19 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka apabila anggaran APBD pemerintah kabupaten kota katakanlah misalnya tidak mampu menyediakan ADD dan juga sudah terlanjur menggunakan dana tersebut untuk kegiatan lain. Apa solusinya misalnya? Nah, oleh karena itu kami menyarankan terhadap kondisi seperti ini, maka silakan sebenarnya APBD di kabupaten kota tersedia yang namanya BTT, belanja tak terduga, terutama menghadapi masalah di tahun 2002 ini. Dari BTT sebenarnya bisa digeser Bapak Ibu. Digeser ke ADD. Jadi dari BTT ini digeser ke penganggaran yang namanya program kegiatan terhadap pengelolaan yang namanya dana untuk bantuan keuangan atau ADD ini. Karena semua by sub kegiatan ya. Nah, oleh karena itu ADD ini tentunya dipenuhi nanti dari dana yang dicanangkan oleh BTT. Nah, pertanyaannya apakah itu masuk kategori mendesak? Kalau kami sampaikan ya. Sebenarnya masuk kategori mendesak karena untuk urusan yang namanya urusan wajib. Dalam hal ini membayar antara lain adalah untuk belanja siltap, penghasilan tetap. Sehingga memang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Maka ini tidak harus menunggu perubahan sebenarnya. Tidak harus menunggu perubahan APBD. Ya, kalau ada juga Pemda misalnya, udah kami putuskan bahwa nanti setelah perda perubahan lah kita geser BTT-nya, silakan. Tapi kami menyampaikan melalui forum kita yang berbahagia ini, boleh dianggarkan sebelum perda perubahan APBD. Sehingga nanti bisa dialihkan, digeser dari BTT ini, ya tentunya, digeser ke bantuan keuangan untuk alokasi dana desa tersebut. Bahkan kalau tidak cukup dari BTT, maka untuk mendanai itu nanti BTT-nya bisa dipenuhi lagi lewat dana dari hasil penjadwalan ulang. Ada program-program kegiatan, yang subkegiatan lainnya yang boleh dikatakan bisa dilakukan tentunya ditunda pelaksanaannya. Atau tidak dilaksanakan dulu di tahun ini. Khususnya kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas. Termasuk juga memanfaatkan kas yang tersedia. Bahkan ini cukup diberitahukan kepada DPRD, kepada Dewan. Nah, itu. Nah, pergeseran tersebut dilakukan tentunya nanti dengan melakukan perubahan DPA SKPD.